Halo, balik lagi sama gua Arifin dari di Cafe. Di video pertama itu gue bercerita tentang perjalanan di cafe, perjalanan gua, dan maksudnya nama di cafe itu apa sih? Kok namanya di cafe gitu, kayak gimmick gitu. Nah, itu udah kita bahas di video sebelumnya. Dari sebuah kedai kopi itu pasti ada satu profesi yang orang cari, yaitu profesi yang meracik kopi yang dinamakan barista. Nah, barista itu lebih jelas itu seperti apa, pekerjaannya itu apa aja, juga sebenarnya meracik kopi itu bagaimana sih gitu. Nah, kita panggil nih temen kita dari Barista Indonesia, ada Mas Hari. Oke. Nah, Halo, halo, halo. halo Mas Hari. Halo Arifin. Nah, Mas, Gimana, kita bercerita tentang kebaristaan. Kebaristaan. Tuh. Gimana? Jadi maksudnya tuh profesi barista itu seperti apa sih? Profesi barista ya. Kayaknya profesi paling digandrungi nih saat ini kayaknya ya. Kayaknya sih, soalnya banyak banget nih kedai kopi baru yang buka, dan Iya. juga pasti ada baristanya dong. Pasti. Gitu. Kalau tadi ya arti profesi barista Iya. ya. Profesi barista itu adalah profesi yang menyiapkan minuman berbahan dasar espresso. Espresso. Ya, jadi menyiapkan minuman yang berbahan dasar espresso itu arti kata dari barista. Barista. Itu diambil dari bahasa Italia. Dari bahasa Itali. Gitu. Itu artinya ya, Iya. seperti itu. Tapi berjalannya waktu ternyata nggak hanya buat minuman aja tugas-tugas barista seperti itu. Nah, ngomongin minuman nih, barista dan kopi, Ya, relate banget dong. harus relate, itu harus berhubungan. Di sini kita ada 3 kopi nih Mas Ari. Ah, Mau kopi yang mana? coba mana ya? Kita ada kopi tetangga di cafe semua nih. Ada Tetangga di Rosso, cafe. ada kopi Blokka, Kopi Blokka, Flores, dan Toraja. Arabica Flores, dan boleh dibuka dulu ya. Boleh. Lo ini ngapain Mas Ari? Arabica Toraja. Tadi dibuka biar apa? Kita, nah ini tapi izin dulu sih sebetulnya ya. Oke. Jadi jangan kalau kita datang tuh kadang langsung buka-buka, tapi kita bisa izin karena untuk ya kita ngecek juga sih. Ya, ini boleh dilakukan juga boleh enggak. Tapi kalau memang kita agak enggak, sebenarnya sih juga ada biasanya ada tanggal roastingnya gitu. Iya, Tapi kadang-kadang kita tuh pengen nyium wanginya kayak gimana sih. Nah, jadi Tapi itu harus izin juga ya, kita harus izin juga sama yang punya. juga. Jadi jangan masuk langsung buka-buka gitu, nggak sopan juga Nah, sih. ini mau bikin pakai apa Mas? Ada 2 brand Hario yang ada di sini. Heeh. Ada Immersion dan V60. Gua pakein aja deh. Yang klasik ya. Yang V60 aja. Oke. Ntar. Pakainya kopi Blokka Roastery, Kopi Arabica Blokka. Toraja. Sip. Mas Ari, Ya. kalau barista itu kan profesi yang peracik kopi lah Ya, ya berarti kopi. buat sekarang. Karena kan tadi awalnya dari peracik espresso, kemudian seiring berkembangnya waktu jadi peracik kopi. Nah, Ya. seberapa penting sih barista meminum kopi? Seberapa penting ya? Kalau menurut saya sih penting banget sih ya. Penting banget tuh kalau yang profesi barista itu harus apa ya? Harus bisa sih nikmati kopi ya, minum kopi karena dengan kita tahu bisa ngerasain kopi itu paling enggak produk knowledge kita jadi tahu. Produk knowledge ya, karena pasti namanya customer pasti akan tanya dong. Ini minuman kopinya seperti apa sih karakternya atau rasanya kayak gimana? Berarti kayak di
suatu tempat makan, Iya. bakal dijelaskan dong, kayak misalkan makan pedes. Iya. Ini pedesnya level berapa Nah. gitu. Nanti ada bisa dijelaskan lah Bisa sama dijelasin sama si baristanya. Oke. Kalau kita nggak tahu produk knowledge ya customer juga pasti akan bingung juga karena kan informasinya ada di situ semua. Berarti yang harus dipelajarin barista itu apa Mas? Tentang kebaristaan nih. Yang pertama jadi harus bagusnya harus suka sama kopi. Harus suka sama kopi. Suka sama kopi, terus tahu sejarahnya kopi seperti apa. Oke. Terus apa tuh teknik-teknik ngeracik kopi itu seperti apa. Terus juga apa lagi ya? Yang dasar ya, terus cara teknik seduhnya seperti apa atau teknik cara membuat kopinya kayak gimana. Terus cara menyajikannya seperti apa. Itu yang harus dipahami sih sama barista. Ya, dasar-dasarnya sih seperti itu. Dan yang jelas yang paling ujung tombaknya adalah bagaimana kita melayani. Oke. Nah, itu yang terpenting juga. Berarti kan barista itu sebagai juru racik juga jadi orang pertama yang berinteraksi dengan konsumen. Iya, betul banget. Bisa jadi kan yang pertama itu bisa jadi kasir. Iya. Atau kayak Waiters ya. Waiters. Iya. Nah, Pak, juga bisa jadi barista ya. Iya. Kalau memang job desk-nya tuh misalkan di suatu coffee shop ya mungkin ada hanya barista aja tapi belum nggak ada waitersnya atau apa. Itu gitu barista kan. perlu banyak pengalaman dong Mas. Kalau perlu banyak pengalaman Pengetahuan juga. ya baiknya sih harus banyak pengalaman tapi di salah satu sisi sekarang ini kan banyak yang pengen banget nih mau belajar barista tapi pengalamannya belum ada. Oke. Artinya pengalaman untuk melayani tamu gitu ya. Terus nah itu sebenarnya bisa dicari bagaimana kita untuk ngelayanin tamu atau untuk jadi barista dengan cara pertama ya ikut sekolah barista, ikut kelas, ikut kalau ada seminar atau workshop atau kelas-kelas online. Ya gimana ya kita cari apa ya? Ya mungkin di sini budget yang sesuai dengan kemampuan. Oke, berarti kan kalau ya harus ada perjuangan lah kalau untuk ada dapetin ilmu pendidikan berarti ada biaya yang dikeluarkan. Pasti Mas, ya? itu harus sih. Oke, nah biasa materi apa sih yang diberikan di sekolah barista? Biasanya yang pertama dasar-dasar pengetahuan kopi ya. Biasanya sejarah kopi, terus perbedaan jenis-jenis kopi, terus proses pasca panennya kayak gimana, terus teknik dasar macam-macam alat-alat kopi. Oh, berarti jadi barista itu dia harus tahu dari hulu sampai hilir. Nah, alangkah baiknya seperti itu. Karena kita akan tahu nih produk yang kita buat itu dasarnya apa sih? Dasarnya apa? Gitu. Nah, kan bisa ambil nyeduh ya nggak? Ambil nyeduh, oke. Kalau misalkan mau menjadi barista, Ya. tadi kan udah harus punya pengalaman, harus punya ilmu Ya. buat ilmu tahu nih basic kopi berarti ya. Ya. Basic kopi paling minimal tuh. Nah, tapi kalau misalkan punya ilmu lebih, dia bakal ini dong Mas, punya penghargaan lebih buat dianya sendiri. Kayak seperti prestasi kah gitu? Kalau punya ilmu lebih itu Jadi itu kayak- harus apa ya? Harus misalkan udah jadi barista dan dia punya ilmu lebihnya itu apa sih? Seperti kayak dia paham banget nih di pertanian atau dia eksperimen di pasca panen kan tadi. Terus juga kan barista suka kompetisi. Mas. Iya. Itu gimana tuh? Jadi barista itu kalau kita mau jadi barista ya kita sedikit ya mengulang lah sedikit. Yang pertama harus punya skill, knowledge dan attitude. Ya, skill, knowledge, attitude. Skill itu apa sih? Skill itu adalah keahlian. Knowledge itu apa? Ilmu pengetahuan, teori. Yeah. Attitude itu apa? Perilaku kita sehari-hari menghadapi suasana. Nah,
Yang terpenting adalah attitude yang utamanya. Karena kalau attitude kitanya sudah enak nih, skill dan knowledge akan diterima dengan baik. Itu sih utamanya. Nah, kalau barista punya skill yang lebih, itu bisa dengan cara pertama ikut kompetisi, ya kan, terus ikut uji kompetensi atau sertifikasi. Nah, itu bisa apa ya? Bisa bisa berkesempatan untuk menggali skill knowledge kita yang benar-benar diakui. Kalau kompetisi diakui oleh umum. Oke. Kalau kompetensi diakui sama negara karena kita punya sertifikat seperti itu. Berarti... karena ada beberapa challenge atau syarat yang harus punya sertifikasi. Nah, kan kalau punya sertifikat lebih enak. Berarti barista itu juga punya kompetisi, juga kompetensi profesi dong. Iya, punya ada kalau profesinya. Dibilang sertifikasi nasional berarti profesi. Profesi karena kita sudah karena di bawahnya kalau sekarang Kemenpar ya. Itu kalau tahun 2018 deh. Itu di bawahnya Bekraf dan bekerja sama dengan BNSP dan LSP itu mengadakan sertifikasi untuk barista. Jadi barista itu memang menjadi profesi dan diakui negara seperti itu. Makanya itu penting banget. Kalau tadi kan buat barista itu bisa jadi sekolah, ya, bisa ikut kompetisi, bisa ikut kompetensi ya. Ya. Nah, kalau misalkan nggak ada budget pendidikan, Mas, ya, ada nggak sih komunitasnya? Komunitasnya itu banyak banget. Kalau untuk komunitas yang buat teman-teman barista ya yang mau yang mau menggali ilmu, informasi apapun itu sekarang banyak banget. Kalau dulu waktu zamannya saya 2011 teman saya itu Mas Fatin Morrison memang sengaja membuat Facebook group namanya Barista Indonesia. Barista Indonesia tahun 2011 karena keingintahuan tentang barista itu tinggi banget. Tapi sumber tulisan pada saat itu nggak sebanyak sekarang ini. Oh, jadi dulu artikel, informasi atau berita itu terbatas. Terbatas banget. Tulisan pun sedikit, nggak kayak sekarang ya. Terlalu ini ya aktif di internet ya. Ya. Medsos banyak banget. Sekarang medsos banyak banget. Gitu. Ya sumber-sumber pengetahuan itu banyak banget ya. Teman-teman pasti kalau udah urusan internet pasti lebih jago lah. Informasi tentang kopi. Nah, teman-teman bisa juga cari dari situ. Komunitas yang besar apa sih sekarang, Mas? Komunitas yang besar ya? Kalau tadi Barista Indonesia kan di Facebook. Iya. Apakah cuma di Facebook gitu? Kalau Barista Indonesia 2011 di Facebook, 2015 di Instagram, kita aktif di media sosial sampai akhirnya buat event-event gitu sampai sekarang. Oke, berarti Barista Indonesia itu lebih ke komunitas edukasi, edukasi dan kebaristaan ya betul sekali. Dan kita memang juga ada kelas regulernya juga. Oh, ada kelas reguler. Suka bikin kelas reguler untuk kelas dasar barista. Enak Mas kopinya. Nah, kalau event-event itu dan informasi kelas dasar barista bisa cari di mana sih? Kalau untuk di Barista Indonesia ada di feednya Instagram Barista Indonesia. Tapi kalau untuk kelas sih, kalau teman-teman rajin nyari aja, itu pasti banyak banget di Instagram sih kelas-kelas barista mulai dari yang harganya mungkin ya terjangkau sampai harganya yang luar biasa itu juga ada semuanya. Tinggal teman-teman pandai memilih aja seperti itu. Nah, Mas Ari, kan tadi udah bahas tentang barista. Barista. Nah, apa sih profesi barista itu? Terus juga udah bahas komunitas besar kebaristaan di Indonesia, Barista Indonesia. Ada di Facebook dan ada di Instagram. Nah, oke, berarti dari komunitas itu tentu dong banyak teman-teman yang sharing pengalaman kerja sebagai barista. Nah, yang nanya nih Mas, kalau menjadi barista harus bisa bikin kopi. Harus paham kopi. Juga paham industrinya dong. Betul. Nah, ada nggak sih barista yang nggak bisa bikin kopi dan takut minum kopi? Kok ketawa sih? Ya aneh juga sih ya. Maksudnya ya balik lagi ke
balik lagi ke personalnya juga. Kita memilih satu profesi itu tujuannya apa sih awalnya? Oke. Jadi buat teman-teman itu pastikan dulu ketika kita melakukan sesuatu kita tahu tujuannya apa sih. Tujuannya apa? Iya, jadi jangan sampai kita pengen jadi barista tapi kita nggak tahu tujuannya nih. Iya kan? Jadi bingung kan? Kita mau ngelangkah tapi nggak tahu tujuan. Mau jadi barista tapi nggak tahu ngerjain apa. Nggak tahu ngerjain apa. Berarti sama kayak kita mau makan tapi nggak tahu mau makan apa. Iya gitu. Kayak cewek dong mas. Makanya ya sangat aneh juga coba Iya, aneh. teman-teman bisa bayangkan ada ya kita di industri kopi, di barista, nyeduh kopi, ngeracik kopi, bikin espresso tapi kita nggak tahu rasa kopinya dan nggak suka sama rasa kopinya. Ya, emang kenapa? Kan kopi enak diminum. Ya nggak tahu karena dia nggak suka tapi mau jadi melayani jadi barista ya itu sih sebenarnya nggak matching juga sih. Kurang tepat ya. Kurang tepat lah. Oke. Kurang tepat. Berarti- Jadi ya jadi sekedarnya aja. Alangkah baiknya ya kita tahu dong produknya yang kita jual, kita buat. Berarti Gitu. emang ada ya barista yang tidak suka minum kopi. Ya pasti ada lah. Pasti ada. Pasti ada. Sama espressonya takut juga pasti ada. Itu jadi gimana tuh resikonya ke industrinya mas? Ke outletnya kah? Ya Buat pasti akan racikan berpengaruh ya, akan berpengaruh ke bisnisnya owner. Ya artinya ketika customer datang dia nggak bisa menjelaskan, Oke. dia nggak bisa tes produk karena nggak sukanya itu, ya otomatis ya bisa aja racikannya terlalu pahit atau malah rasa kopinya nggak ada, Jadi kurang atau tepat terlalu banget ya. manis ya Oke, kan, oke. jadi ya kurang tepat gitu. Nah, kalau tadi barista yang takut minum kopi, Mm-mm. ada nggak sih barista yang karirnya dibangun dari kopi nih? Jadi karena kan tadi barista itu juga profesional ya, Ya. ada sertifikasi juga. Nah, jadi barista itu jadi benar-benar sukses gitu loh mas, maksudnya. Ada nggak sih? Wah ada banget. Ibaratnya dari bener-bener dari apa ya dari waiters, mungkin sekarang jadi owner pun yang berangkatnya dari barista itu pun juga ada. Keren dong. Keren banget. Nah tapi ingat di setiap ilmu ya itu proses kan pasti. Iya. Itu nggak gampang diraihnya. Nah buat saya juga pribadi, buat mungkin Arifin juga sama teman-teman. Kalau ilmu itu nggak ada ujungnya. Oke, nggak ada ujung. Jadi pastikan kita itu harus selalu belajar gitu. Oke, Apapun setiap saat dari belajar. manapun sumbernya manapun. Kopi nggak hanya kopi tapi dunianya, Oke. dunia coffee shopnya itu seperti Industrinya apa, yang dipelajari industrinya kayak gimana, itu harus dipelajari. Jadi nggak hanya tiap hari teknik ya mungkin kopinya aja kita dalam, tapi ambience coffee shopnya seperti apa, suasananya kayak gimana, apa sih yang disukai sama tamu, itu kita nggak pernah belajar ya. Nah. Percuma juga sih, repot lah. Kalau barista ada kompetisinya, Ada berarti dia punya skill lebih dong mas. pasti. Nah itu gimana tuh? Kan ada barista yang ada nggak sih yang disupport sama bosnya gitu buat Banyak. lu jadi deh coba barista yang punya skill Terus tinggi gitu, misalkan jago nyeduh, lu bisa Terus bikin dibiayain apa aja. semuanya gitu Yoi, ya. gitu. ya banyak juga. Karena kan ada kompetisi sampai kompetisi internasional ya mas ya. Internasional juga itu banyak juga yang membawa brand si coffee shopnya juga banyak Jadi juga. keangkat ya? Keangkat juga Bikinin marketing juga dong itu mas. pasti. Oke, berarti barista itu juga marketing dong. Iya jelas karena barista itu yang benar-benar berhadapan langsung sama tamu dong. Gitu. Oke, nah terakhir ya mas, ada nggak sih kan tadi barista yang disupport banget nih sama timnya, sama coffee shopnya? Iya. Ada nggak sih barista yang benar-benar kayak dia aktif banget nih, tapi dia nggak bisa ekspor lebih buat produknya? Contoh kayak pengalaman aku nih mas Arif, dulu mau jadi barista, Iya. cuman dibayar 25.000 nih. Iya. Nah kalau masalah bayarnya kan masalah pribadi. Iya personal itu ya. Terus tinggal mau apa enggak nerima kan? tapi masalah bukan di situ mas. Iya betul. Kita akadnya atau perjanjiannya bilangnya itu barista part time, Iya. shift-shiftan. Tapi tim barista yang lain pada pergi. Jadi aku sendiri. Iya.
Jadi buka full seharian. Iya. Bayarannya harusnya double dong. Iya. Ini bayarnya satu. Ya udah, karena dulu masih belajar ya. Iya. Tapi yang tadi aku bilang nggak bisa explore. Iya. Jadi aku nggak bisa bikin kopi. Contoh kayak kita sekarang lagi minum kopi Iya. V60 nih Iya. Mas ya. Aku mau belajar bikin V60 aja kayak bayar buat biaya produknya, padahal nyeduh sendiri gitu, dan tenaganya kan tenaga sendiri gitu jadinya kan. Nah itu ada nggak sih seperti itu Mas? Ya ada, tapi Lambat banget gitu kan. tapi balik lagi sih ya Vin ya, maksudnya di setiap perjanjian itu kita harus clear di awal ya, harus clear di awal part time, misalkan mau kerja part time atau full time. Kalaupun part time sejamnya berapa, ya kan, terus kalau mau full time gajinya pun berapa, seperti itu ya. Ya itu boleh sah-sah aja ya, balik lagi ke skillnya kita. Nah, jangan sampai kita skillnya belum apa-apa baru pertama datang interview, Pak maaf Pak gajinya nanti berapa, ya itu nggak etis juga. Ya jalanin aja interviewnya dulu, nanti pasti akan ditanya sesi mau dibayar berapa sih, salary-nya berapa sih. Nah di situ ya kita bisa yakinkan ke owner seperti itu. Pokoknya penting clear di awal. Jadi jangan sampai depannya iya Pak, iya mau, saya mau. Tapi di belakangnya kita nggak tahu. Oh bermasalah ya? Iya bermasalah. Seperti itu Mas. Pasti. Ya karena nggak clear di awal. Jadi harus awalnya job desk-nya saya sebagai barista apa aja. Terus pun kalau mau lembur sejamnya berapa? Berarti kayak kerja profesional banget nih. Iya, karena profesi ya. Harus seperti itu. Apapun itu, walaupun sama, misalkan ini owner, saya kawannya juga. Itu pun juga harus profesional dong. Bukan dikasih gratis. Bukan dikasih gratis. Bukan dikasih diskon. Bukan dikasih diskon karena bisnis. Karena bisnis. Kalaupun mau kasih diskon ataupun ya itu balik lagi itu ke teman atau balik lagi oh hari ini saya mau kasih diskon, itu bebas aja. Tapi intinya harus ada bisnis juga di situ. Berarti intinya saling support ya. Saling support. Kalau bayar ya bayar. Bayar ya bayar. Ya temen ya bayar juga ke teman gitu dong. Oh kalau nggak apa-apa Bang, diskonin aja atau gratis. Oh mungkin Arifin hari ini dia yang bayarin. Tetap Arifin juga bayar masuk ke uang kasir juga di sini. Masukan penjualan juga. Iya. Nah, berarti menjadi barista kita harus belajar dulu nih. Iya. Tentang produknya. Terus juga tentang industrinya. Iya. Tentang aktivitasnya dong. Betul. Nah, di situ udah. Terus buat belajar barista pertama itu bisa ke sekolah, lembaga sertifikasi, USP ya, atau ke komunitas. Contohnya Barista Indonesia. Ya, itu bisa. Untuk menjadi barista, ketika ada lowongan kerja menjadi barista, yang harus diperhatikan itu adalah persyaratan, terus juga job desk-nya di outletnya, apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, perjanjiannya ya kayak misalkan Arifin mau nyeduh harus bayar ya. Kalau memang perjanjian awalnya kayak gitu ya ikutin ya kan gitu. Dan juga lebih baik ada keterangan perjanjian secara tertulis ya Mas ya. Betul. Itu karena apa? Karena jangan sampai kita di depan tapi di belakang jadi grundel, ya kan? Itu yang nggak baik. Jadi efeknya ke bisnis lagi aja. Jadi untuk menjadi barista kita harus berlaku profesional mungkin seperti pekerjaan lain. Jadi barista itu bukan pekerjaan ecek-ecek, bukan pekerjaan lucu-lucu. Nggak ada lucu-lucu. Harus benar-benar bukan sekedarnya, tapi benar-benar menyelami. Satu lagi, berarti jadi barista itu bukan tentang gengsi. Bukan tentang gengsi, bukan. Gengsi bukan kan? Bukan. Nah berarti kita tentang bekerja dan profesionalitas. Iya. Oke, thank you nih Mas Ari. Thank you juga Arifin udah diajak ngobrol nih di kafe nih. Infonya bagus banget. Ya. Dan tentang barista kita bisa paham nih. Ya. Jadi aku juga dapat masukan baru dari Mas Ari tentang baristaan. Kita sharing ya. Thank you Mas Ari ya. Sama-sama, Vin. Thank you ya. Thank you juga Barista Indonesia. Thank you juga kopinya Vin ya. Yoi.